Ya, tunjangan hari raya tak lama lagi semoga akan kita jumpa begitu ya atau kita jumpa bersama. Momentum hari raya memang identik sekali dengan THR dan juga menjadi aspek yang paling dinanti di momen ini. Tapi pertanyaannya, apakah memang seluruh pekerja, buruh, ASN, TNI hingga Polri akan mendapatkan THR 100% di tahun 2024 ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam THR Bikin Ekonomi RI Full Senyum. Kita amati juga membahas terkait THR tentu menjadi topik yang seru untuk dibicarakan pada saat ini. Mengapa demikian? Karena memang sebegitu melekatnya THR di kultur masyarakat kita, yang mana mayoritas masyarakatnya adalah Muslim dan pastinya turut merayakan momen Idul Fitri yang tidak lama lagi insya Allah akan tiba. Saking pentingnya aspek THR, Kemenaker RI pun tiap tahunnya ikut memberikan aturan terkait pembagian THR agar memang seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan THR bisa menerima haknya dari masing-masing tempat mencari nafkah. Dan khusus di tahun ini, melalui aturan yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI untuk THR bagi para ASN, TNI, dan juga Polri sudah mulai dicairkan sejak H-10 Lebaran. Sedangkan untuk para pekerja di sektor swasta atau buruh, menurut aturan Kemenaker, THR paling lambat mulai dicairkan pada H-7 Lebaran di tahun ini. Dalam rangka pengawasan dari aturan ini pun Kemenaker juga turut membuka posko pengaduan yang tentu bisa diakses oleh pekerja siapapun dimanapun yang merasa haknya tidak terpenuhi dari perusahaan atau tempatnya bekerja. Karena tentu ada sanksi juga yang bisa dikenakan kepada perusahaan apabila secara kemampuan mampu membayar THR tapi tidak membayarkan THR tepat waktu dan juga tepat jumlah pada para pegawainya. Nah, di sini hal-hal seperti itulah yang memang ikut menjadi catatan dan juga akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Kemenaker RI. Lalu seberapa penting sih THR ini bagi perekonomian bangsa kita, terkhusus di kondisi saat ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, dampak ekonomi dari THR ini atau dikaitkan dengan ekonomi RI, sejumlah pihak sepakat bahwa aspek THR ini sangatlah berkontribusi bagi tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat RI saat ini. Karena dengan adanya THR, perputaran uang di masyarakat tentu akan bergerak lebih cepat lagi dari saat ini atau bergerak lebih kencang, menunjukkan daya beli dan juga konsumsi bergerak dengan cukup baik. Dari kondisi ini juga mampu berkontribusi terhadap perekonomian RI untuk terjadi peningkatan dari level sebelumnya. Bahkan Kementerian Keuangan juga optimis dengan adanya momentum Ramadan Hari Raya Idul Fitri hingga aspek THR ini, gerak ekonomi RI makin semeringah dan diproyeksikan PDB RI akan tumbuh di angka 5,2% atau tumbuh di atas 5%, terkerek naik dari sentimen positif ini. Karena memang secara historis pun periode Ramadan dan juga Lebaran adalah puncak dari konsumsi masyarakat. Masyarakat dimanapun melakukan spending atau belanja kebutuhan untuk mempersiapkan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan respon buruh dan pengusaha terkait pencairan THR atau tunjangan Hari Raya di tahun ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk respon buruh dan juga pengusaha, kita amati dari pernyataan Wakil Ketua Umum Kadin, Bidang Pembangunan dan juga Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, pihaknya menilai dari tiap sektor bisnis dan usaha, sektor padat karya agaknya masih cukup sulit untuk membayar atau mampu membayar THR 100% atau secara penuh. Karena memang hal ini tentu dikarenakan masih penuh tantangannya sektor ini untuk berjuang hidup agar tidak kolaps termakan kondisi yang ada. Dengan adanya aturan Kemenaker yang mewajibkan para pelaku usaha membayar THR, pegawai paling lambat H-7 dan juga harus dibayar 100%, pihaknya menilai Kemenaker perlu memonitor kembali aturan ini terkhusus bagi sektor industri padat karya. Dan terkhusus pekerja di sektor ini pun Sarman menghimbau untuk bisa memaklumi begitu ya apabila memang terjadi perbedaan treatment dari buruh di sektor lain terkait THR di tahun 2024 ini. Tentu kita semua berharap juga berkah THR ini mampu kita rasakan bersama menyambut Hari Nan Fitri dengan bahagia berkumpul bersama keluarga.